14. Wajahnya. Aduh, kenapa aku juga lupa menggantinya? Aida baru menyadari sekarang yang tadi digunakannya untuk makan. Aida sejujurnya merasa bodoh sendiri. Kenapa dia bisa melupakan hal itu? Bukankah dia harusnya mengingat siapa yang sudah menggunakan sendoknya? Aida tahu di dalam kondisi ketahuan melakukan kelalaian. Tapi apakah dia mengakui pada Reiko kebodohannya ini? Iya, karena percuma juga saya menggantinya, Pak. Bukan Aida namanya kalau dia tidak menemukan cara untuk membalikkan semuanya. Apa? Tentu saja jawaban ini membuat Reiko ingin tahu kelanjutannya. Mungkin kamu bisa memperjelas padaku maksud ucapanmu? Kalau saya mengganti sendoknya, makanan ini juga sudah terkontaminasi dengan bakteri, kuman, atau mikroorganisme jenis lain dari dalam mulut Anda yang tadi ditempelkan di sendok ini. Apalagi saya tidak tahu apa yang sudah Anda makan, apa yang sudah Anda masukkan ke dalam mulut Anda, dan Anda hisap atau Anda perbuat dengannya sebelum Anda mencoba nasi gorengnya. Dan saya juga tidak tahu apa Anda sudah sikat gigi atau belum. Semenjijikkan seperti apa kuman-kuman yang pindah, saya juga tak bisa membayangkannya. Apa dia bilang? Dia menyindirku karena aku baru tidur dengan Bi, dan aku memang menghisap sesuatu di atas dan di bawah tubuh Bi. Tiba-tiba saja hati Reiko jadi panas. Tapi alih-alih dia marah justru, apa kamu iri karena aku memilih tidur dengan Bi, satu-satunya wanita yang kucintai di malam yang seharusnya jadi malam pertama kita? Ini di luar konteks permasalahan, Pak Reiko. Saya tidak merasa iri dengan orang yang melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhannya, karena terbuai kenikmatan sesaat oleh pengaruh saraf pudendal, juga karena permainan hormon oksitosin dan dopamin yang membuat mereka yang berakal terlihat lebih bodoh, hanya mengikuti nafsunya, bahkan lebih rendah dari binatang. Benar kamu suka sekali menyindirku, bukan? Reiko jadi sedikit meninggi lagi suaranya. Apa Anda merasa tersindir? Sayangnya saya sama sekali tidak menyindir siapapun dan hanya mengatakan sesuai yang kenyataan yang ada. Kamu tuh... Maaf Pak, saya memotong. Tak membiarkan Reiko memberikan perlawanan. Aida justru malah seperti mendapat energi lebih untuk melanjutkan ucapannya. Tapi saya rasa kita sudah di luar konteks pembicaraan. Bukannya kita sedang membahas makanan dan sendok. Gelak tawa itulah yang muncul dari bibir Reiko lebih dulu. Ya, dia seakan disadarkan karena mereka memang tidak seharusnya membicarakan ini. Tapi dia sungguh hebat bisa mempermainkan emosiku sampai sejauh ini. Pantas saja aku bisa kelepasan memukulnya. Mulutnya memang pedas. Hati Reiko mengakui sesuatu soalan dirinya, yang juga terpancing mengurangi tingkat ketenangannya. Karena itulah, kamu benar. Bukankah seharusnya kamu mengganti alat makannya atau menghangatkan makanan itu lagi supaya tidak ada mikroorganismenya? Reiko tentu saja berpikir itu yang paling masuk akal, dan sindiran dari Aida tidak berbobot kecuali dia hanya ingin menumpahkan amarahnya. Tapi apakah Aida juga berpikir sama tentang saran tersebut? Saya rasa saran yang Anda berikan itu percuma. Karena memanaskan nasi goreng tidak akan membuatnya dimasak ulang dengan suhu di atas 100 derajat kan? Bukankah mikroorganismenya yang sudah tercampur di dalam tidak akan mati di suhu hangat? Lalu apa gunanya saya memanaskan nasi gorengnya? Ada sebuah senyum tipis dari Aida di saat Reiko masih mencerna ucapan wanita yang makin membuatnya kehabisan kata-kata. Yang paling benar itu adalah mengganti makanannya dengan makanan yang baru, Pak. Aku tidak akan membiarkanmu berpikir panjang tentang apa yang aku katakan. Dan itulah yang ada di pikiran Aida. Memang dia tidak mau sampai Reiko menemukan sesuatu untuk menjawab ucapannya. Tapi memang tidak ada lagi makanan yang bisa saya makan, karena di tempat nasi juga sudah habis dan tidak ada beras tambahan. Aida melanjutkan membela diri secepat mungkin. Hanya ada susu dan keju.
Apa saya harus puasa sampai besok? Dan belum tentu besok juga ada makanan untuk saya. Dan saya juga tidak tahu kapan Anda akan mengisi kulkas itu lagi. Aida tentu saja merasa menang, karena itulah dia menyuguhkan senyumnya sebelum bicara lagi. Bukankah lebih baik saya memakan makanan ini supaya tidak mubazir? Dan susu juga kejunya itu bisa saya gunakan untuk cadangan makanan besok pagi? Kenapa anak ini selalu saja bicara tepat pada sasarannya sih? Berapa usianya? Bukankah 13 tahun lebih muda dariku? Tapi kenapa banyak yang dia katakan tidak aku ketahui selama ini? Sarap pudendal, tulang duri ikan penyusup sirip, dan suhu mematikan untuk mikroorganisme. Kemana saja selama ini aku saat sekolah dulu? Apa mata pelajaran sekarang lebih berbobot daripada di zamanku? Dari tadi memang sebetulnya Reiko sudah kesal soal ini. Gadis di hadapannya kini terasa semakin pintar, dan dia tidak bisa membiarkan ini, apalagi Aida belum tinggal dengannya seharian, namun sudah memusingkan. Reiko ingin membalas wajahnya, namun kini rasa kesalnya itu tiba-tiba sedikit menghilang ketika dia melihat sesuatu pada Aida. Apa lebam biru di tulang pipi kirinya itu bekas tamparanku? Justru kini jadi timbul rasa bersalah. Reiko tadinya memang tak memperhatikan ini, tapi tadi sepintas saja Aida membuang wajahnya ke kanan, sehingga lebam biru itu pun terlihat jelas. Sungguh Reiko sendiri tak habis pikir bagaimana dia bisa menampar seorang wanita sampai menimbulkan lebam itu. Padahal biasanya dia bukan orang yang suka main tangan. Ini memang di luar dari kebiasaannya. Tapi tadi dia memang menyinggung Bi. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku saat itu, pikir Reiko lagi sambil berdiri menjauh dari wastafel, yang juga tak bisa menyalahkan dirinya karena sedang membela kekasihnya. Taruh piringmu dulu di wastafel, lalu ikuti aku. Reiko tak berniat untuk melanjutkan perdebatan mereka. Aida tidak mengerti, tapi dia memang menuruti yang disarankan Reiko. Dia sudah tidak berniat melawan kah? Menyerah? Padahal dia sepertinya bukan orang yang mudah menyerah. Atau dia akan bermanuver? Aduh, ini semua karena kebodohanku soal sendok sih. Jadi aku tadi menyerangnya dengan bertubi-tubi sampai membahas masalah oksitosin segala macam. Mulutku ini. Meskipun hati Aida tidak yakin kalau Reiko akan membuat masalah ini selesai sampai di sana, tapi Aida juga tidak berharap sebetulnya ada pembahasan lebih. Kini dia heran, kenapa dari wajahnya dia terlihat lebih tenang dan seperti tidak mau membahas lagi balada sendok. Anda ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan tablet? Di dinding dekat jalan masuk ke arah dapur memang ada sebuah tablet yang ditanam, dan di sanalah Reiko berdiri. Aida tak mengerti apa gunanya tablet itu, tapi Reiko dengan jari telunjuk tangan kanannya digerakkan sebagai tanda bahwa Aida harus mendekat. Makanya dia bertanya seperti tadi saat sudah membalikkan badan dari wastafel. Masih ragu apakah harus melangkah mendekat atau tidak. Perhatikan apa yang aku lakukan. Ini penting. Barulah Aida melangkah setelah Reiko menceritakan rencananya. Aida berhenti di jarak cukup dekat, lebih dari setengah meter dari posisi berdiri Reiko. Pria itu pun menunjuk pada tabletnya. Pinnya sama seperti pin di apartemen ini, 1991. Jelas Reiko sambil memasukkan nomor pin itu dan dilihat oleh Aida. Sekarang kamu sudah mengingatnya? Ini penting untukmu, tanya Reiko dengan ekor matanya menatap Aida yang tidak sama sekali melihatnya, justru malah mengamati tablet sambil mengangguk pelan. Itu artinya tanggal 1 September 91, ulang tahun Anda, Pak. Nah, di sini ada grocery shopping. Reiko tidak membahas sama sekali apa yang dikatakan oleh Aida. Dia memilih kembali menatap layar di mana tangannya masih ada di monitor itu dan menjelaskan, kamu bisa belanja apapun di sini. Grocery shop ini buka selama 24 jam.
Biasanya setelah dipesan, sekitar 1 paling lambat 2 jam, maka pesanan akan datang. Jadi katakan padaku apa saja yang mau kamu beli. Kenapa tanya aku? Protes Aida yang masih belum mengerti dan kini barulah mendongak melirik Reiko. Besok kamu mau makan apa? Beli di sini beras, aku masukkan. Sayuran dan lauknya mau apa saja, kamu bisa scroll sendiri. Aku bisa pilih makanan apa saja yang aku mau. Masih belum yakin, Aida setelah mengamati layar yang diketuk-ketuk Reiko. Dia kembali mendongak menatap pria yang masih dengan backdrop di badannya yang sedang mengangguk pelan. Beli makanan apapun yang kamu mau dan juga beli makanan untuk sarapan pagi, termasuk persiapan makanan kalau aku sedang ada di apartemen butuh makan siang. Itu juga harus disiapkan. Begitu juga untuk makan malam, aku lebih suka teh daripada kopi. Disinilah baru Aida paham apa maksudnya. Dia pun mulai mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi, maksud Anda saya bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan pokok di dapur ini, membeli apapun dan memasak makanan untuk Anda. Ya, betul. Termasuk untuk Brigita yang lebih suka minum kopi di pagi hari. Kalau dia ada di sini, maka kamu juga harus memasak untuknya dan mengalah padanya. Ikuti yang dia katakan dan terima saja jika dia memarahimu. Jangan menjawabnya dan jangan membuatnya emosi, karena kondisi psikisnya tidak terlalu bagus jika melihatmu dan hanya bisa menambah kemurkaanku melihatnya. Wah, bagaimana perasaannya setelah tonton chapter yang ini? Makin penasaran dong untuk mau nonton lagi untuk chapter berikutnya. Jangan lupa dong klik subscribe agar nanti updateannya bisa ada notifikasi. Nah, untuk baca lebih cepat, boleh buka aplikasi atau website karyakarsa.com. Cari Ricci Reads. Untuk menunggu updatean, boleh dong kita berteman di akun aku di Instagram Megawati_Silaban atau TikTokku Elvis_230388. Semoga kita menjadi sahabat ya. Bye.